Binbas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Binbas TV sekalian, kembali lagi bersama kami, yaitu dengan membahas kitab Al-Qawaid Fiqhiyah. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul untuk melanjutkan pembelajaran tentang Al-Qawaid Fiqhiyah menggunakan kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarquddullah Al-Qudaimiyah yang dikarang oleh guru kita, yaitu Syekh Dr. Labib Najib Abdullah Ghalib hafizahullahu ta'ala, yang diajarkan oleh langsung yaitu Ustadz kita Muhammad Syafi'i hafizahullahu ta'ala. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah adalah hari pertemuan terakhir pembahasan buku Al-Jawahir Al-Adaniyah. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan kita nikmat dan karunia-Nya untuk tetap melanjutkan pelajaran ini, dan dengan karunia pula kita bisa insyaallah menyelesaikan buku ini pada hari ini. Sekarang kita akan membahas Al-Qaidah As-Salasun, kaidah yang ke 30. Dzikru ba'di ma la yatajazza ka dzikrihi kullihi. Penyebutan sebagian yang tidak bisa dibagi-bagi, ka dzikrihi kullihi, itu sama seperti menyebutkan seluruhnya. Sama seperti menyebutkan seluruhnya. Nah, apa maksud dari kaidah ini? Ma'nul qaidah, maksudnya adalah anna syai'a alladhi la yaqbal, bahwa sesuatu yang tidak menerima at-tajazzu, yang tidak menerima pembagian, yang tidak bisa dibagi-bagi, sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi, yakunu dzikru juz'in minhu ka dzikrihi kullihi, yaitu penyebutan sebagian itu sama seperti penyebutan seluruhnya. Li'annana illam nu'ti al-kulla hukmal juz'i, karena kalau tidak kita berikan hukum seluruhnya, kita tidak berikan hukum keseluruhan, fasayuhmalul kalam, maka perkataannya akan diabaikan atau dianggap tidak ada. Namun ada kaidah yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu wa'imalul kalami aula min ihmaliha. Sementara ada kaidah mengatakan mengamalkan satu perkataan itu lebih utama daripada mengabaikannya. Nah, seperti ini. Sebenarnya banyak yang kita tahu, kasus-kasus seperti ini banyak yang kita temui di kehidupan kita. Contohnya misalnya ada orang mengatakan, aku tidak melihat batang hidungnya misalnya.
Nah, apakah cuman nggak dilihat itu batang hidungnya aja? Nah, misalnya ketika nak tanya siapa yang hadir ini? Hah? Arya misalnya. Kenapa hari ini kita tidak melihat batang hidungnya? Apakah cuma batang hidung aja? Badannya ada nggak di sini? Hah? Gitu. Jadi penyebutan sebagian itu maksudnya adalah penyebutan semuanya. Nah, itu. Dalil qaidah, makna dari qaidah. Dalil dari qaidah ini adalah yumkin an yustadallu li hadhil qaidah, yaitu mungkin dijadikan dalil untuk kaidah ini adalah bima ustudilla bihil liqaidati, yaitu dengan apa yang dengan dalil apa yang menjadi dalil kaidah i'mal kalami aula min ihmaliha, sama dalilnya dengan kaidah i'mal kalami aula min ihmalihi. Min tatbiqatul qaidah, di antara contoh dari kaidah ini adalah yang pertama, lau ahrama bi ba'dun nusuk bi ba'din nusuk in aqada ihramuhu bi nusukin kamilin. Jadi seandainya misalnya ada orang misalnya dia umrah tapi dia mengatakan aku cuman umrah setengah gitu. Nah, aku umrah tapi cuman setengah aja gitu. Kan tidak bisa. Nah, dia harus walaupun misalnya dia katakan dia sudah melakukan misalnya ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, setelah itu dibilangnya dia aku cuma setengah aja, nggak mau aku seluruhnya. Kan tidak bisa kan? Nah, walaupun dibilangnya setengah, dia tetap tidak bisa setengah. Contoh yang kedua misalnya, idza qala al-kafil lil makfuli lahu, seandainya ada misalnya orang yang penjamin mengatakan kepada orang yang apa namanya, misalnya Randy sebagai orang penjamin, kemudian misalnya Haki adalah orang yang buat kasus, misalnya anggaplah buat kasus, dia misalnya membunuh orang Haki, tapi dia melarikan diri misalnya. Kemudian Qadi atau hakim meminta kepada Randy untuk menghadirkannya. Kemudian Randy berjanji, aku berjanji untuk menghadirkan badan Haki di sini. Apakah cuma badannya tanpa kepala? Tanpa kepala. Atau aku misalnya, insya Allah besok kepala Haki ada di sini gitu. Apakah maksudnya kepala aja? Nah, itu maksudnya. Jadi di sini dia mengatakan takafaltu laka bi ihdari ra'si Zaidin. Misalnya ada orang mengatakan aku menjamin untuk menghadirkan kepala Zaid. Kanat al-kafalatu bi ihdari kullihi. Jadi maksudnya adalah penjaminan di sini bukan hanya kepala saja ya, tapi seluruh badannya. Li'anna ra'sa, karena kepala mimma la yabqa al-badan biduni. Karena kepala tidak mungkin ada tanpa badan gitu. Fadikruhu kadikri jami'il badan. Jadi penyebutan kepala aja itu sama dengan penyebutan seluruhnya. Jadi ini sama dengan majas yang kita pelajari di pelajaran balaghah, yaitu pelajaran apa? Majas apa namanya? Majas mursal. Majas mursal. Jadi penyebutan sebagian maksudnya adalah seluruhnya. Contohnya misalnya dalam Al-Quran, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum. Nah, mereka menjadikan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Yang sebenarnya adalah semua jari yang masuk atau sebagian saja. Nah, cuman ujungnya aja kan yang masuk, bukan memasukkan semua jarinya gitu. Nah, seperti misalnya dalam surah Al-Mujadilah,
walladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Jadi maka dia harus memerdekakan leher. Memerdekakan leher. Tapi maksudnya adalah seluruhnya. Seluruh badannya, bukan cuma lehernya aja dimerdekakan. Oke. Contoh yang ketiga, idza qala ar-rajulu li zaujatihi, apabila misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, nisfuki talik, setengah badanmu cerai, aku ceraikan misalnya. Itu gimana cara bermuamalah ya? Setengah cerai haram, setengah halal gitu. Gimana ini? Setengah halal, setengah haram. Kan nggak mungkin. Nah, jadi meskipun dibilangnya setengah, tetap seluruhnya. Karena talak itu tidak bisa dibagi-bagi gitu. Au anti taliqun nisfu talqah, atau cerainya setengah gitu. Cerainya setengah. Nah, cerai itu tidak bisa dibagi-bagi. Maka waqa'at talqatun wahidah. Meskipun dibilang setengah, tapi yang yang tetap terjadi adalah satu talak. Li'anna talaq la yaqbalu tajazzu'ah. Karena talak itu tidak menerima setengah-setengah. Tidak menerima setengah-setengah. Kemudian contoh berikutnya adalah yang keempat, idza afa ba'du awliya'id dam duna ba'd, apabila misalnya sebagian sebagian wali orang yang terbunuh memaafkan pembunuhnya. Nah, misalnya anggaplah siapa misalnya? Randy misalnya ya. Randy terbunuh ya. Terbunuh korban. Kemudian yang membunuh Haki, Fajar ya. Ya. Karena nggak cocok maka jadi contoh. Kalau cocok nanti orang langsung curiga, ditangkap langsung. Fajar misalnya yang membunuh. Kemudian keluarga Fajar, kan banyak keluarganya ya. Ada ayahnya, ibunya, istrinya belum ada, adiknya ya, mertua belum ada. Oke, anggaplah 3 orang atau kakaknya misalnya 4 orang. Jadi setelah terjadi pembunuhan, Randy ditangkap, kemudian terbalik. Randy terbunuh, Fajar ditangkap. Terbalik berarti yang ini terbunuh, ganti ya. Ganti pelaku. Gak cocok memang ya. Pelaku ya. Terbunuh. Korban aja lah, gak enak terbunuh. Oke. Jadi Fajar yang ini ya, yang jadi korban pembunuhan ya. Nah, setelah Randy ditangkap, kemudian sebagian keluarga Fajar, ayah dan ibunya ini memaafkan. Baik hati. Namun adik dan kakaknya tidak ya. Nah, tidak memaafkan ya. Nggak terima ya. Nah, jadi apakah dikisos setengahnya atau gimana? Jadi Randy setelah ditangkap kemudian dibawa ke pengadilan. Jadi Randy itu setengahnya dipotong leher, setengah aja jadi ya gitu. Setengah mati. Karena sebagian memaafkan, sebagian tidak gitu. Terus gimana jadinya? Tangan kakinya potong setengah. Setengah aja. Didenda. Nah, jadi perhatikan, idza afa ba'dul awliya idam, apabila wali dari korban memaafkan, sebagian dari wali korban yaitu ayah dan ibunya misalnya, duna ba'li, sementara sebagian walinya tidak memaafkan. Au qala mustahaq al-qisas, atau mereka ini mengatakan harus dikisos, yang tidak memaafkan mengatakan wajib dikisos gitu.
afautu anis. Oh, powernya mati. Oke. Yang keempat tadi ya, kita ulangi ya bacanya. Idza afa ba'du awliya'id dam, apabila sebagian wali korban pembunuhan memaafkan pelakunya, duna ba'd, sementara sebagian yang lain tidak memaafkan, aw qala mustahaqul qisas, atau sebagian tadi itu yang tidak memaafkan mereka mengatakan wajib diqisas, atau dia mengatakan afautu anin nisf, atau dia mengatakan aku cuma memaafkan setengahnya aja. Nah, artinya kemudian saqatal qisasu kulluhu, maka qisasnya itu gugur seluruhnya. Kenapa? Li'annal qisasa la yumkinuhu tajzi'atuh, karena qisas itu tidak mungkin dibagi-bagi setengah-setengah, dipotong-potong. Fadzikru ba'dihi kadzikrihi kullih, maka penyebutan sebagiannya, memaafkan sebagian itu adalah memaafkan seluruhnya. Karena kaidahnya apa mengatakan? Dzikru ba'di ma la tajazza ka dzikrihi kullihi. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, kaidah yang terakhir. Kaidah yang keberapa ini? Wahid wa salatun. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Yang ringan tidak gugur dengan yang sulit. Apa maksudnya ini? Apa yang bisa dilakukan tidak bisa digugur karena berdampingan dengan kesulitan. Maksudnya adalah, akan kita baca penjelasannya. Makna dari kaidah ini adalah annahu la yutrakul ma'muru bihi idza lam yumkin fi'luhu 'ala al-wajhil akmal. Jadi maksudnya adalah tidak boleh meninggalkan perintah idza la yumkin fi'luhu, apabila tidak mungkin dilakukan 'alal wajhil akmal, secara sempurna. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sempurna bukan berarti ditinggalkan semuanya. Itu maksudnya. Lil ajzi anhu, seperti misalnya karena alasan adalah lemah melakukannya, maksudnya tidak mampu melakukannya. Bal yajibu fi'lul maqduri alaihi, bahkan wajib melakukan apa yang mampu dilakukan. Dalil dari kaidahnya adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, akhrajahu al-Bukhari. Apabila aku perintahkan kepada kalian satu perintah, maka lakukanlah, fa'tu minhu, maka lakukanlah, mastata'tum, semampu kalian. Nah, ini dalilnya. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah anna syari'atal islamiyyah ra'at istita'atal mukallaf, bahwa syariah Islamiyah ini, hukum syar'i, memperhatikan kemampuan setiap mukallaf. Jadi syariat ini tidak pernah memaksakan apa yang tidak mungkin kita lakukan, apa yang tidak mampu kita lakukan. Fa idza asura alaihi syai'un, apabila misalnya sulit baginya sesuatu, minat takalif, dari beban atau dari perintah atau dari kewajiban, ata minha bima yastati', dia melakukan sesuai
kemampuannya. Contohnya gimana nih? Misalnya contohnya sederhana. Nah, air ini misalnya cukup nggak untuk wudhu ini? Cukup ya? Nah, kalau untuk mandi? Mandi junub nggak cukup. Nggak cukup ya. Nah, misalnya antum dalam keadaan junub, misalnya lagi di gurun atau di gunung, misalnya nggak ada air, musim kemarau, posisi antum bukan di kota, di daerah hutan misalnya atau daerah mana yang nggak ada air, antum bayar air cuma segini gitu, atau lebih sedikit dari ini. Nah, di malam hari antum misalnya mimpi basah, kemudian paginya ketika antum mau sholat subuh, antum kan wajib mandi gitu. Nah, apakah antum langsung tayamum atau pakai air dulu? Gimana nih? Nah, tayamum langsung? Iya? Nggak mandi? Hah? Langsung tayamum? Air untuk minum? Bukan. Minumnya ada, tapi air suci minumnya ada. Tapi untuk wudhu atau mandi cuma ini aja gitu. Stok untuk mandi atau wudhu cuma ini aja gitu. Air minuman tuh ada yang lain misalnya. Tapi kalau untuk digunakan wudhu atau misalnya kita anggaplah ini antum pakai untuk minum setengah misalnya. Setengah. Kemudian setengah lagi misalnya antum pengen wudhu. Cukup nggak setengahnya? Cukup. Atau misalnya seperempatnya misalnya, antum pakai 3/4 untuk minum segini misalnya, seperempatnya untuk wudhu, cukup nggak? Nah, misalnya anggaplah seperempatnya ya, seperempat sisa, 3/4 antum stok untuk minum ya. Jadi seperempatnya misalnya antum antum gunakan untuk wudhu. Ketika antum misalnya basuh muka, kemudian tangan, tapi ternyata airnya habis. Nah, kalau misalnya cuma seperempat misalnya. Nah, antum mikir sebelum wudhu, antum mikir daripada habis airnya sayang gitu. Bagusan tayamum sekaligus gitu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi, apakah antum memilih langsung tayamum atau wudhu dulu? Tayamum langsung? Iya. Kenapa? Kaidahnya apa mengatakan? Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah itu tidak gugur dengan kesulitan. Jadi antum bisanya cuman basuh muka aja. Jadi itu tetap wajib antum basuh. Misalnya airnya yang seperempat tadi, misalnya anggaplah misalnya 3/4-nya antum sisakan untuk minum misalnya. Nanti kalau sampai nggak minum bisa mati. Nanti seperempatnya sisa untuk, jadi seperempat ini antum yakin 3/4 antum yakin ini cukup untuk minum. Jadi sisanya cuman seperempat. Nah, yang seperempat ini kan bisa untuk basuh muka. Nah, jadi antum tidak boleh langsung tayamum sebelum menggunakan air yang seperempat tadi. Paham? Karena itu bisa antum lakukan, mudah. Yang tidak bisa itu apa? Sisanya. Karena nggak ada lagi air gitu. Sisanya pakai tayamum. Jadi antum lakukan semampunya. Atau contoh sederhana yang mudah, yang sering kita lihat misalnya. Ada orang misalnya dia tidak sanggup sujud. Sujud dia tidak bisa. Tapi dia berdiri bisa. Nah, apakah orang yang sholat ketika dia tidak bisa sujud, ketika imam berdiri dia duduk? Gimana? Atau misalnya orang ada orang misalnya dia tidak sanggup ruku, tapi dia bisa cuma berdiri itu. Nah, apakah dia langsung cuman duduk aja ketika imam berdiri dia duduk,
ketika imam ruku dia tetap duduk cuman gini aja, atau gimana? Hah? Tetap berdiri. Kenapa? Al-maisulu la yasqutu bil ma'sur. Jadi jadi seseorang yang tidak mampu untuk ruku atau sujud itu tidak boleh langsung duduk gitu. Tidak boleh langsung duduk karena dia mampu berdiri. Nah, seperti itu. Fal qa'idatu tadullu ala annahu yatahattam. Kaidah ini menunjukkan bahwa yatahattam, wajib muhafadzatu al-muhafadzatu 'alal wajibi qadra imkan. Wajib menjaga kewajiban sebisa mungkin. Jadi kalau misalnya antum tidak mampu sujud, bukan berarti antum boleh langsung duduk sepanjang sholat itu gitu. Jadi ketika antum mampu ruku, ya antum wajib ruku. Atau sebaliknya, misalnya antum tidak bisa ruku tapi bisa sujud, bisa nggak ya? Bisa. Hah? Bisa. Ada. Bisanya sujud tapi ruku nggak bisa. Mungkin nggak bisa berdiri. Gitu. Iya, benar. Oke. Min tatbiqatil qa'idah, di antara contoh dari kaidah ini adalah yang pertama, maqtu'u ba'dil yad yajibu 'alaihi ghuslu ma baqiya minha. Orang yang tangannya terputus wajib mencuci atau membasuh ma baqiya minha, yang bukan terputus. Sisanya, maksudnya yang bukan terputus. Idza tatahhara bil wudu'i awil ghusli. Apabila dia berwudu atau mandi. Jadi misalnya ada orang tangannya terputus, afanallahu iyyakum. Ketika dia ingin berwudu, apakah langsung ditinggalkan atau gimana? Misalnya yang terputus cuma sampai di sini gitu. Artinya di sini kan masih ada sisanya yang wajib dicuci. Apakah langsung ditinggalkan karena alasan terputus atau gimana? Nah, tetap dibasuh. Karena itu mudah gitu, nggak sulit. Kecuali misalnya setengah lagi, mau kemana dicari dicuci kan nggak mungkin. Gitu. Paham ya? Oke. Contoh yang kedua, lau wajada syakhsun ma'an, apabila misalnya seseorang mendapati air, memiliki air, la yakfihi lil wudu, yang tidak cukup untuk berwudu. Nah, contohnya tadi, yang tadi ini kita sebutkan. Wajib alaihi isti'maluhu, maka dia wajib menggunakan air tersebut. Li'annahu maisur, karena itu mudah. Wa tayammam lil baqi, kemudian dia bertayamum untuk sisanya. Jadi setelah dia membasuh sebisa mungkin, mencuci wajah dan tangan misalnya sebisa mungkin, itu cuma dapatnya, maka setelah itu dia bertayamum. Kemudian contoh berikutnya, idza tamakkana al-musalli min al-qiyami fi sholati duna ar-ruku'i was-sujud wajib alaihi. Ini yang kita jelaskan tadi. Apabila seseorang mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, duna ruku, tapi dia tidak mampu untuk ruku dan tidak mampu untuk sujud, maka dia wajib berdiri. Nah, kecuali misalnya dalam keadaan ruku dia duduk, nggak apa-apa. Dalam keadaan sujud dia duduk. Tapi kalau dia masih mampu berdiri, ya dia wajib berdiri ketika misalnya i'tidal, ketika misalnya baca Al-Fatihah, terus. Contoh berikutnya adalah law wajadal musalli ba'da ma yasturul aurah. Seandainya ada orang yang sholat, ada orang yang mau sholat itu hanya mendapatkan sebagian, hanya memiliki sebagian apa yang bisa menutupi auratnya. Dia cuma punya misalnya sarungnya kecil, kayak ukuran anduk gitu, anduk kecil misalnya. Wajabas satru wa yajibu taghtiyatus sawataini bihi. Maka dia tetap wajib menutup auratnya. Nah, kemudian wa yajibu taghtiyatul sawataini. Nah, dan yang paling penting ditutupi adalah sawataini, yaitu kubul dan dubur. Jadi bukan berarti ketika orang misalnya tidak bisa menutup keseluruhan, misalnya kalau dia pakai misalnya tadi anduk kecil tadi,
apa namanya, pahanya kelihatan. Jadi dia mengira percuma aja gitu, percuma ditutupi, aurat tetap kelihatan misalnya. Atau misalnya seorang wanita misalnya, dia cuma punya baju misalnya, punya kaos misalnya, nggak punya yang lain-lain. Nah, mau dibeli nggak ada uang misalnya. Ya dia sholat dalam keadaan seperti itu, dia menutup sebisanya saja gitu, kalau tidak punya yang lain gitu. Walaupun kelihatan rambutnya, kelihatan kakinya, kelihatan tangannya, dan seterusnya. Paham ya? Jadi apa kaidahnya? Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Jadi yang mudah itu tidak gugur meskipun ada kesulitan. Apa yang mudah wajib dilakukan. Kemudian contoh yang terakhir adalah al-wajibu fi zakatil fitri sa'un. Yang wajib dikeluarkan, dibayarkan pada zakat fitri adalah sebanyak berapa? 1 sa'. 1 sa' itu adalah 4 mud. Sa' sama dengan 4 mud. 1 mud ini kira-kira 7 on ya. 7 on. Kira-kira seperti inilah. Tapi tidak ada yang pasti ya. Bahkan para sahabat sendiri itu beda-beda mudnya. Makanya ada sanadnya itu. Kemarin ada dicontohkan mud dari sahabat siapa? Sabit bin Qais. Itu ada sanadnya. Jadi ukurannya adalah ukuran sabit tadi. Kemudian falau aisara bi ba'dihi lazimahu ikhrajuhu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang punya sebagian saja, nggak nyampe 1 sa'. Nggak nyampe 1 sa', misalnya dia cuma punya 4 mud, punya 2 mud aja, setengah sa' misalnya. Maka lazimahu ikhrajuhu, maka diwajib mengeluarkannya atau membayar zakatnya. Muhafadzatan 'alal wajib qadral imkan, yaitu demi menjaga kewajiban sebisa mungkin, semampunya. Jadi ketika misalnya ada orang mengatakan bahwa aku tidak punya 1 sa', tapi yang ada cuma 1 mud misalnya, berarti aku tidak wajib dong gitu. Oke. Jadi nggak boleh seperti itu, karena itu tadi Allah sendiri mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Qala an-nadim hafidhahullahu ta'ala, penulis nadim mandumah ini, siapa penulis mandumahnya? Siapa? Ali bin Ismail, Syekh Ali bin Ismail hafidhahullahu ta'ala. Nazamtuha bisa'atin ala ajal. Aku menulis mandumah ini dalam 1 jam, hanya 1 jam. Ala ajal, dalam sangat cepat. Bifadli rabbina alladhi azza wa jal, dengan karunia Tuhan, dan karunia Allah yang maha mulia dan maha besar. Shalla ala nabiyyina wa sallama. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi kita dan bertaslim. Ilahuna wa rabbuna wa 'azzama. Tuhan kita, diulangi lagi, wa rabbuna Allah, wa 'azzama, dan Allah juga mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Wal ali was sahbihi al-kiramil bararah. Dan juga salawat tadi kepada para keluarga Nabi, kepada para sahabat yang mulia, yang al-kiram mulia, al-bararah yang baik. Ma barazat min khidriha mukhaddarah. Jadi selama muncul wanita yang berlindung. Maksudnya adalah, jadi ini adalah bahasa majaz saja ya. Ini kembali menggunakan majaz dia. Jadi khidr itu adalah, maksudnya adalah kamar. Jadi biasanya adalah rumah orang Arab itu ada kamar. Kamar wanita, maksudnya setiap rumah itu mereka tuh kalau ada tamu wanita tuh di kamar terus gitu, nggak boleh keluar, kecuali dengan
apa namanya, ada sesuatu yang penting gitu. Contohnya misalnya dilamar, pengen dinazar misalnya. Ketika dinazar baru keluar, seperti itu. Muqaddarah maksudnya adalah muqaddarah sini itu yang tertutupi. Muqaddarah yang tertutupi maksudnya adalah wanita tadi. Selama wanita itu keluar dari kamarnya, maksudnya selama ada wanita yang dilamar, insya Allah salawat ini tak akan terus menerus, seperti itu. Ini adalah bahasa sastra dari penulis matan ini. Khataman nadim mandumatahu bisana'i 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mandumah ini menutup mandumahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulil akram, dan bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah yang mulia, wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, ila yaumiddin, sampai hari akhir. Wa qad dzakara annahu nazamaha, dan dia menyebutkan bahwa dia menulis mandumah ini fi sa'atin, hanya dalam waktu 1 jam. Zadahullahu taufiqan, semoga Allah menambahkan kepadanya taufik. As'allahu ta'ala an yanfa'a bihadan nazm. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar nazm ini menjadi bermanfaat. Wasyarah talabatul ilmi, dan syarah juga bermanfaat talabatul ilmi, bagi penuntut ilmu. Wa an naj'alahu haizan al-qabul, dan menjadikannya, dan semoga Allah menjadikannya diterima. Innahu jawadun karim, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha dermawan dan Maha memberi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya. Kana al-faragh fi kitabati hada syarh al-mujaz duha yaumul jum'ah 22 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, Yogyakarta, Jawa Wusta, Indonesia. Jawa Wusta ini enggak tepat ya. Beliau Yogyakarta ya, Jakarta aja ya. Namanya beliau enggak paham ya, udah enggak apa-apa. Alhamdulillah kita selesaikan ini, dan ini adalah buku yang ditulis oleh Syekh Labib, hanya sebentar ya, waktu duha aja, artinya cuma waktu pagi aja, pada hari Jumat tanggal 22 Rabiul Awal 1440. Itu berapa tahun yang lalu? 2 ya? 2 atau 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Iya, bentar lagi Rabiul Awal. Jawa Wusta. Jawa Wusta ini mungkin dikoreksi nanti insyaallah. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ini kan apa namanya, faedahnya zikru ba'di ya. Itu kan antara yang memaafkan sama tidak memaafkan sama-sama ba'. Kenapa yang diutamakan memaafkan? Karena tidak bisa kalau memaafkan itu cuma setengah gitu. Ketika disebutkan sesuatu, mereka menyebutkan maaf. Maaf itu tidak bisa setengah, jadi harus semuanya. Sama kayak tolak tadi, cerai itu kalau diucapkan tidak bisa setengah. Seperti itu. Kalau ada kasus berarti Kalau ada yang memaafkan satu aja ya udah cukup. Atau misalnya kan dibilang tadi, fatahriru raqabah, cuman leher. Nah, leher kan sedikit. Kenapa enggak sebagian? Kenapa artinya cuman leher aja? Itu maksudnya adalah perwakilan saja. Jadi itu tadi cuman mewakili satu aja. Walaupun enggak harus 2 orang, satu aja mewakili itu udah dianggap seluruhnya gitu. Seperti itu. Enggak mungkin. Jadi maksudnya tadi itu, meskipun kenapa enggak diikuti ucapan yang tidak memaafkan kan gitu. Nah itu tadi. Karena ada yang memaafkan walaupun dia sendiri, tetap dia yang
jadi patokan gitu. Sama kayak tadi, walaupun cuman leher aja kan sedikit dibanding kaki, badan, kepala. Nah, kenapa cuma leher aja yang masukkan di situ adalah manusianya, budaknya seluruhnya gitu. Kayak gitu. Oke, untuk ujiannya alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai Ana buat soalnya. 50 soal. Awalnya Ana pengen buat 40, tapi nggak bisa. Kalau 40 kan nilainya kan harus 100. Rencananya Ana buat 40 nilainya 2,5 per soal. Tapi nggak bisa. Di Google Form tuh nggak bisa. Yang ada tuh 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nggak diterimanya. Nilai itu yang ada cuma 1 per soal atau 2 per soal atau 3 gitu. Nggak ada, setengah-setengah tuh nggak ada. Mau nggak mau Ana harus tambahin 10 soal lagi. Jadi 50. Yang menurut Ana ini cukup berat gitu ya. Tapi antum kalau seandainya bisa menguasai itu berarti antum hebat gitu. Antum menguasai seluruh buku ya. Alhamdulillah tidak ada yang keluar dari buku sama penjelasan, tidak ada. Tidak ada. Mencakup semua dari awal sampai akhir itu masuk. Jadi bagi yang tidak murojaah Ana nggak yakin bisa jawabnya. Di satu baris 1 sampai 2 soal gitu ya. Nah? Satu barisnya 1 sampai 2 soal. Enggak juga. Enggak juga. Pilihan ganda. Kebanyakan itu adalah contoh, kemudian ini contoh dari kaidah apa? Pilihannya kaidah ini, gitu. Kebanyakan itu. Dalilnya ada juga sebagian, tapi sedikit. Ini kaidah ini apa dalilnya? Iya. Bisa Ana sebutkan dalilnya. Misalnya fattakullah masata'tum, ini dalil dari kaidah apa? Misalnya Nabi mengatakan hadis Nabi, ini dalil dari kaidah apa? Bahasa Indonesia. Kalau antum rutin masuk, kemudian paham aja, itu cukup insyaallah. Karena jawabannya kan ada di situ. Tinggal pilih aja. Tapi, hah? Nggak cukup, nggak perlu hafal, nggak perlu. Paham aja. Nah, nggak perlu hafal. Cuman sebagian aja yang dihafal. Kalau untuk kaidah itu nggak perlu dihafal, dipahami aja cukup. Tapi menurut gimana ya, Ana tuh pengen standar memang. Kan Ana kan sudah ringan, ini seharusnya dijelaskan pakai bahasa Arab kan. Ana jelaskan pakai bahasa Indonesia kan udah terbantu banget kan nanti. Idealnya buku ini ya harus pakai bahasa Arab. Hah? Dakwah TV dengan pendidik dakwah Bimbas TV dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Bimbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Jadi Ana tuh awalnya pengennya soalnya 25. Jadi kalau soal 25 berarti nilainya 4 per soal. Tapi kalau